Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita akan belajar atau membahas tentang menginterpretasikan informasi tarif penerbangan internasional. Nah, jadi pada bab ini kita akan belajar sumber-sumber informasi yang kita gunakan selama dalam perhitungan tarif penerbangan internasional. Jadi seluruh kegiatan yang ada pada penerbangan, kita harus mengetahui dulu sumber informasinya itu dari mana. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu Organisasi Perusahaan Penerbangan Dunia. Nah, Organisasi Perusahaan Penerbangan Dunia itu sering kita sebut dengan IATA atau International Air Transport Association. Nah, IATA sendiri merupakan sebuah organisasi penerbangan internasional yang anggotanya terdiri dari maskapai-maskapai penerbangan di seluruh dunia. Jadi, seluruh kegiatan maskapai yang ada di dunia ini diatur oleh satu organisasi penerbangan dunia yang bernama IATA. Jadi, kebijakan-kebijakan setiap apa yang berhubungan dengan penerbangan dalam perusahaan maskapai itu sendiri itu sudah diatur dalam IATA. Kemudian lanjut, IATA ini memiliki 3 peranan, dibagi ke dalam 3. Yang pertama bagi perusahaan penerbangan itu sendiri, yaitu menyiapkan berbagai perangkat kerjasama untuk mencari solusi. Nah, maksud dari solusi di sini yaitu ketika seluruh maskapai yang ada di dunia ini, setiap maskapai gitu ya, memiliki kendala atau masalah sesuatu, maka IATA membuka atau menyiapkan perangkat kerjasamanya untuk mencari jalan keluar dari masalah yang terjadi. Kemudian bagi pemerintah, peranan IATA yaitu Forum Pengembangan Standar Industri Penerbangan Udara dan Pusat Koordinasi Tarif Perjalanan Internasional. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi peranan IATA ini sangat berperan dalam kebijakan-kebijakan, tentunya dalam menentukan tarif perjalanan internasional, baik dari regional maupun global maupun seluruh dunia gitu. Jadi sudah diatur oleh yang namanya IATA atau Perusahaan Penerbangan Dunia. Kemudian yang ketiga yaitu peranan IATA bagi masyarakat, yaitu menyederhanakan proses pengurusan dokumen perjalanan. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan perjalanan, maka IATA ini sudah memfasilitasi atau memberikan sistem yang lebih mudah agar kita bisa lebih mudah juga ketika kita memesan tiket, kemudian mengurus dokumen-dokumen yang kita butuhkan ketika kita mau melakukan perjalanan atau penerbangan ke luar negeri. Kemudian selanjutnya aktivitas IATA. Nah, aktivitas IATA sendiri memiliki 3 aktivitas utama, yaitu yang pertama menjaga keselamatan penerbangan, menerbitkan jadwal dan menentukan tarif penerbangan internasional, serta membantu anggotanya untuk menemukan solusi atas permasalahan penerbangan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi, jadi jika salah satu anggotanya atau ya memang anggotanya memiliki kendala, memiliki masalah yang terjadi pada dunia penerbangan, maka IATA sangat siap atau sangat terbuka dan memang sudah menjadi kewajibannya untuk mencarikan solusi atau mencari jalan keluarnya dalam menghadapi masalah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menjalin kerjasama dengan ICAO atau International Civil Aviation Organization. Kemudian yang ketiga memfasilitasi kerjasama antara beberapa perusahaan penerbangan yang menjadi anggotanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, selanjutnya ini adalah anggota IATA. Jadi IATA sendiri memiliki klasifikasi atau 2 jenis anggota. Yang pertama yaitu anggota aktif atau active members, di mana perusahaan penerbangan anggota IATA yang melakukan pelayanan udara antar negara. Nah, jadi kalau untuk anggota aktif itu relasinya itu dengan maskapai-maskapai yang ada di luar negeri.
untuk penerbangan atau pelayanan udara antar negara gitu ya. Tapi kalau yang kedua itu anggota asosiasi. Nah, kalau bedanya dengan anggota asosiasi itu perusahaan yang ada dalam negeri. Perusahaan penerbangan anggota IATA yang melakukan pelayanan udara antar kota di dalam suatu negara gitu. Jadi kalau anggota aktif layanannya keluar negara, kalau anggota asosiasi layanannya di dalam negara atau di dalam negeri. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi sumber-sumber informasi harga penerbangan internasional. Yang pertama ada dari buku referensi. Buku referensi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada PAT atau Passenger Air Tariff. Nah, dalam Passenger Air Tariff ini juga kebagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama Air Tariff Book Worldwide Rules. Nah, untuk yang pertama ini berisi tentang peraturan-peraturan dalam melakukan penerbangan atau ketika seseorang melakukan perjalanan penerbangan. Kemudian yang kedua ada Air Tariff Book Fares. Kalau Air Tariff Book Fares itu khusus untuk harga-harga penerbangan. Jadi ketika seseorang ingin melakukan penerbangan dari negara A ke negara B, itu sudah ada harga-harganya, sudah tercantum harga-harganya. Kemudian yang keduanya ada OAG atau Official Airline Guide. Selanjutnya yaitu sumber informasi yang bisa kita akses yaitu dari asosiasi industri atau organisasi. Yang pertama ada airline atau maskapai penerbangan, kemudian travel agent atau biro gitu ya, biro perjalanan. Kemudian ada IATA dan UFTA, selanjutnya UFTA, yang ketiga ada ASITA. Kemudian selanjutnya kita bisa mengakses informasi harga penerbangan dari jurnal industri. Jadi jurnal industri ini yaitu daftar tarif penerbangan yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan penerbangan. Jadi harganya itu khusus atau memang tidak sama dengan perusahaan-perusahaan penerbangan lainnya. Jadi memang khusus yang dikeluarkan oleh suatu penerbangan, suatu maskapai penerbangan. Yang keempat yaitu Computer Reservation System. Nah, di CRS ini biasanya sudah memuat data-data semua data-data yang dibutuhkan dalam penerbangan, mulai dari harga, kemudian jadwal, kemudian peraturan-peraturan yang nantinya akan didapatkan oleh penumpang, pelayanannya seperti apa, dan semuanya itu sudah termuat dalam Computer Reservation System. Bedanya dengan buku atau yang lainnya itu biasanya memang tertera dalam hal-hal yang nyata atau yang bisa kita lihat atau yang bisa kita sentuh gitu ya, contohnya dalam buku. Tapi kalau dalam Computer Reservation System itu semuanya sudah dimuat, jadi seakan-akan hal yang lebih mudah lagi, yang lebih modern lagi dalam perkembangan teknologi untuk mengakses informasi-informasi harga penerbangan internasional. Nah, selanjutnya adalah ini merupakan peta IATA area. Jadi IATA ini membagi seluruh dunia, jadi IATA ini membagi dunia ke dalam 3 bagian area. Yang pertama ini ada TC1 atau Traffic Conference. Nah, jadi seluruh area ini IATA menamakannya dengan Traffic Conference dan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Traffic Conference 1 atau TC1. Ini meliputi seluruh area Amerika, benua Amerika, Amerika Utara, Tengah, dan Selatan, kemudian Greenland. Kemudian ada beberapa negara di Kepulauan Karibia di sebelah sini. Kemudian sebagian Amerika Utara bagian sini ada kepulauan juga dan Kepulauan Hawaii. Nah, untuk yang kedua,
TC kedua atau Traffic Conference Area 2 itu meliputi seluruh benua Eropa, kemudian benua Afrika, Timur Tengah, kemudian Iceland, dan beberapa kepulauan yang ada di Samudra Atlantik sebelah sini. Nah, kemudian di bagian TC3 atau area 3 itu meliputi seluruh benua Asia. Mulai dari sini Asia, kemudian Australia, New Zealand, dan beberapa kepulauan yang ada di Samudra Pasifik, namun bagian sininya. Nah, kalau untuk yang sini ini sudah masuk ke dalam TC1 sebelah sini ya. Masuk ke dalam sini. Nah, selain itu juga terdapat bagian sini, ini adalah area Rusia. Tapi ada area Rusia bagian barat itu masuk ke dalam TC2 di bagian sini. Ada Rusia Barat atau bisa kita sebut dengan Uni Soviet Barat atau ibu kotanya bernama Moskow. Oke, kita lanjut. Nah, nanti teman-teman bisa mengisi atau latihan untuk mencari tahu atau menambah pengetahuannya, menambah hafalannya terkait 3-letter city code. Nah, selanjutnya itu adalah global indicator, di mana global indicator ini merupakan sebuah kode untuk area penerbangan. Jadi global indicator diperlukan untuk memudahkan pemilihan tarif yang terdapat dalam buku PAT Passenger Air Tarif. Contohnya, global indicator ini terbagi menjadi 10. Contohnya yang pertama yaitu WH. Di mana WH ini merupakan rute perjalanan antar kota pada area TC1 saja. WH atau Western Hemisphere. Jadi, penerbangan yang terjadi untuk global indikator WH atau kode WH itu terjadi pada area 1 saja. Di sini, area 1. Jadi, kalau misalkan lebih atau keluar dari TC1 itu sudah beda lagi namanya. Jadi untuk WH ini atau Western Hemisphere, seluruh penerbangan yang terjadi pada TC1 bagian sini. Kemudian selanjutnya yaitu EH. EH ini merupakan rute perjalanan di dalam area TC2, TC3, perjalanan antara TC2 ke TC3 maupun sebaliknya. Nah, jadi kalau untuk WH tadi itu khusus di TC1, tapi kalau untuk EH itu perjalanan atau penerbangan antara TC2 dan 3. Kemudian selanjutnya ada Trans-Siberia, yaitu ini hampir sama dengan EH. Bedanya kalau TS itu perjalanannya melewati Jepang atau Korea. Jadi dalam perjalanannya itu bisa melewati atau mampir ke Jepang atau ke Korea gitu. Kalau untuk FE ini adalah West of Rura Mountain, yaitu rute perjalanan antara Rusia di Eropa atau Ukraina dan TC3 yang tidak melalui Jepang, Korea. Nah, kalau untuk FE ini perjalanan dari Rusia dengan TC3. Kemudian pada perjalanannya ini tidak melalui Jepang, Korea. Gitu, tidak melalui Japkor. Nah, selanjutnya ada RU, Russian via Japkor. Nah, kalau RU ini kebalikannya dari FE. Kebalikan dari FE kalau ini. Jadi perjalanan yang rute perjalanan antara Rusia menuju atau melalui Jepang, Korea. Jadi perjalanan dari Rusia itu harus ada atau harus mampir ke Jepang, Korea. Selanjutnya ada AT, Transatlantic.
yaitu rute perjalanan antara TC 1, 2, dan 3 melalui Samudra Atlantik. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini dalam peta ini bisa kita lihat Samudra Atlantik. Jadi untuk AT, Atlantic Trans, tadi AT ya, Transatlantik, yaitu perjalanan yang melewati Samudra Atlantik. Nah, Samudra Atlantik ini di mana? Samudranya di sini. Jadi Samudra Atlantik ini berada di antara benua Amerika dengan benua Afrika dan benua Eropa. Jadi contohnya untuk AT, global indikator AT ini, contohnya ada penerbangan dari Amerika menuju Eropa. Nah, ini kan melewati Samudra Atlantik. Nah, itu bisa dikatakan atau nanti kita bisa mencari global indikator untuk penentuan harganya, yaitu global indikator AT atau transatlantik, yaitu penerbangan yang melewati Samudra Atlantik. Atau contoh lainnya dari Amerika menuju Afrika, atau dari Afrika menuju Greenland sini, atau dari sini dari Afrika ke Amerika dan sebagainya. Yang penting harus melewati Samudra Atlantik. Oke, selanjutnya yaitu global indikator SA, yaitu via South Atlantic, rute perjalanan antara negara-negara di Atlantik Selatan dan Asia Tenggara melalui Samudra Atlantik. Nah, Atlantik Selatan itu apa sih? Atlantik Selatan itu bisa kita sebut juga dengan ini area Amerika Selatan bagian sini. Sebagian Afrika yang bagian selatan juga termasuk. Nah, jadi penerbangan dari area Atlantik Selatan, menuju Asia Tenggara ke sini dan harus melalui Samudra Atlantik. Jadi dari sini, dari Amerika Selatan ini terbang ke area Asia Tenggara gitu. Selanjutnya yaitu global indikator PA, Trans-Pasifik. Nah, kalau kali ini Trans-Pasifik itu perjalanan antara TC 1 ke 3 atau 2 melalui Samudra Pasifik. Nah, kalau yang tadi kan Samudra Atlantik, kalau sekarang itu harus lewat Samudra Pasifik. Samudra Pasifik itu di mana? Di antara benua Amerika dengan Asia. Jadi di sini nih. Di sini ini adalah Samudra Pasifik. Jadi contoh untuk penerbangannya dari Amerika Tengah menuju misalkan ke Indonesia. Tapi lewatnya ini, lewat Pasifik. Gitu. Contoh lain dari South America atau Amerika Selatan menuju Australia atau menuju New Zealand. Atau teman-teman misalkan ada penerbangan dari Afrika dulu, kemudian ke Jepang, Korea, kemudian ke Hawaii ke sini. Nah, itu bisa. Yang penting harus melewati area Samudra Pasifik. Selanjutnya global indikator AP, Transatlantic Pacific, rute perjalanan antara TC 1, 3, dan 2 melalui Samudra Atlantik dan Pasifik. Nah, kalau yang ini dua-duanya. Jadi udah hampir kayak keliling dunia. Jadi penerbangan yang harus melewati Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Nah, ini kan Samudra Atlantik. Ini Samudra Pasifik ya. Jadi
Contohnya, misalkan teman-teman dari Afrika menuju Amerika. Nah, itu udah melewati Samudra Atlantik. Sekarang teman-teman harus melewati Samudra Pasifik. Contohnya terbang dari Amerika Utara ini menuju ke Jepang, Korea, atau menuju Indonesia, atau menuju Australia, atau dari Amerika ini lanjut menuju New Zealand. Yang penting si area Pasifik atau area Samudra Pasifik dan Atlantik ini teman-teman lewatin atau kita lewatin, atau secara gamblangnya kita langkahin gitu ya. Jadi dari perjalanannya harus ngelangkahin atau ngelewatin Samudra Atlantik dan Pasifik. Atau mau sebaliknya, teman-teman mau lewat dulu Samudra Pasifik dari Amerika atau dari Greenland menuju Asia. Setelah itu dari teman-teman dari Asia lanjut ke Eropa, dari Eropa baru balik lagi ke Amerika. Yang penting Samudra Pasifik dan Atlantik sudah teman-teman lewatin. Nah, kalau kurang dari salah satunya ya itu tidak bisa disebut dengan global indikator PA karena tidak melewati keduanya. Global indikator AP. Selanjutnya yang terakhir adalah PN, Pacific via North America. Rute perjalanan Amerika Selatan dan Pasifik Tenggara, Australia atau New Zealand melalui Amerika Utara. Jadi kalau untuk ini perjalanan dari Pasifik Tenggara tuh bagian Amerika Selatan. Nah, itu penerbangan dari Amerika Selatan menuju ke New Zealand atau Australia, tapi harus lewat Amerika Utara dulu. Jadi perjalanan dari Amerika Selatan harus menuju ke sini, ke Australia dan ke New Zealand. Tapi sebelum ke sini tuh teman-teman harus terbang dulu ke area Amerika Utara. Contohnya di sini dari Brazil, terus teman-teman terbang ke UK atau ke Kanada atau ke Hawaii dulu. Nah, kemudian dari Hawaii baru ke New Zealand atau ke Australia gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah sales indicator. Sales indicator itu merupakan kode di mana cetak dikeluarkan dan dibayar. Langsung ke contohnya. Jadi sales indicator ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, CT atau Sales Insight, Ticketed Insight, yaitu pembayaran dan penerbitan tiket dilakukan di negara asal keberangkatan. Contohnya, kita punya rute Singapura, kemudian ke Bangkok, kemudian lanjut ke Manila. Nah, dari rute ini, kalau misalkan tiketnya dicetak dengan kode CT, di mana Sales Insight, Ticketed Insight, yaitu dilakukan pencetakan atau pembayaran di negara asal keberangkatan. Jadi, tiketnya dicetak dan dibayar di Singapura, di sini. Karena Singapura merupakan origin atau negara keberangkatan. Nah, kemudian yang kedua, SOTI. SOTI ini Sales Outside, Ticketed Inside. Jadi, pembayaran dilakukan di luar dan penerbitan tiketnya dilakukan di dalam. Jadi, pembayarannya dilakukan di luar Singapura. Nah, karena kita udah tahu ya, Singapura adalah originnya. Terus si tiketnya ini dibayar misalkan di Bangkok, tapi dicetaknya tetap di Singapura. Gitu. Nah, kalau SITO ini kebalikan dari SOTI. Kalau SITO dibayarnya di Singapura, kemudian dicetaknya di luar, dicetaknya di Bangkok gitu. Atau dicetaknya di negara lain, contohnya di Indonesia atau di Australia atau yang lainnya.
Yang penting tidak di Singapura, yang penting tidak pada origin perjalanannya. Selanjutnya soto. Soto ini sales outside tiket outside itu pembayaran tiket dan percetakan tiket itu dilakukan di luar origin. Pokoknya ini kan kita udah tahu originnya di Singapura. Jadi tiketnya itu misalkan kalian cetak di Bangkok dan bayar di Bangkok, atau tiketnya dibayar dan dicetak di Manila, atau teman-teman membayar dan mencetak tiketnya di Jakarta, atau misalkan di negara lain. Yang penting tidak di origin, tidak di sini. Gitu. Baik, untuk penjelasan materinya sampai sini. Jika ada pertanyaan, teman-teman silahkan langsung tanyakan pada kolom komentar. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.